Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Jadi, di cerita Sigit Nurwanto kali ini akan bercerita tentang gadis 14 tahun diperkosa oleh 14 pria. Tapi sebelum lanjut ke cerita, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita ini, negara Republik Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih dan kita lanjut ke cerita. Ini adalah kisah tahun 2016. Jadi, kita langsung ke cerita. Saya Yuyun, 14 tahun. Saya siswi kelas 2 SMP, satu atap di Padang Ulak Tanding, Raja Lembong, Bengkulu. Tadi di sekolah ada kegiatan pramuka, makanya saya memakai seragam coklat. Seragam pramuka saya mungkin tidak sebersih seragam kamu saat sekolah. Maklum, saya gadis desa yang akrab dengan getah pohon dan debu, tapi saya bangga mengenakannya. Saya juga bangga menjadi siswi, bersekolah bersama teman-teman. Bagi saya, belajar adalah bagian dari perjalanan saya untuk mengenal dunia. Mencari ilmu pengetahuan adalah bekal saya untuk masa depan. Meski hidup di desa, di pelosok Pulau Sumatera, saya juga punya cita-cita. Saya juga punya harapan untuk masa depan, sama seperti anak-anak lain, sama seperti putra dan putri bapak dan ibu. Bukanlah itu yang diajarkan, bahwa setiap anak harus menggantungkan cita-citanya setinggi-tingginya. Sore itu, udara panas. Ketika saya melewati areal perkebunan, sepulang sekolah, hujan memang sudah lama tidak turun. Meski sedikit haus, tapi saya harus cepat pulang. Seperti biasa, saya hanya berjalan kaki, menyusuri tanah desa kami. Saya ingin cepat sampai di rumah, melapaskan lelah setelah berjalan cukup jauh, dan berkumpul bersama keluarga. Saya memang tidak pernah diantar jemput ke sekolah. Di desa kami yang jauh dari keriuhan kota, berjalan kaki adalah kebiasaan. Berkah yang lebih indah bagi kami. Selain menyusuri jalan-jalan kecil desa, menikmati sepinya suasana sambil bernyanyi kecil, membayangkan senda gurau teman-teman di sekolah tadi pagi. Namun saat membayangkan itu, semuanya pecah ketika di sebuah tikungan di area yang sepi, saya berjumpa beberapa teman lelaki. Mereka menghampiri saya. Saya kenal salah satunya, dia adalah kakak kelasku. Mereka mengajak saya bergabung duduk di sana, tapi saya menolak. Saya ingin cepat pulang. Saya juga tidak suka dengan bau mulut mereka. Bau mulut mereka, baunya menguap seperti kecoa yang keluar dari got. Saya lihat biji mata mereka merah seperti saga, tapi mereka tidak suka ditolak. Satu orang menarik tangan saya dengan kasar. Saya menepisnya. Tiba-tiba dari belakang, seorang yang lain menyergap, memekap mulut saya, menghalangi suara teriakan. Saya hampir kehabisan napas. Salah satu dari mereka memukul dengan keras. Saya tersungkur.
Pandangan menjadi gelap, yang lain membawa tali mengikat tangan saya. Sambil terus meronta, saya berusaha melepaskan diri. Tapi tenaga mereka seperti banteng. Ke-14 lelaki itu, yang sebagian juga mengenal saya, telah memperlakukan saya seperti binatang. Saya dibanting dengan keras ke tanah, disusupkan di antara pepohonan. Mereka menarik seragam pramuka saya, merobek rok coklat tua, mengkoyak semuanya. Saya menjerit, tapi bekapan tangan mereka begitu kuat. Lalu dengan paksa mereka memperkosa saya. Saat itu, di tengah himpitan kebejatan, saya hanya bisa merintih. Mulut saya tidak henti-hentinya memanggil ibu. Saya berharap dia mendengar rintihan putrinya. Ibu, inilah putri kecilmu, dikangkangi gerombolan binatang dengan mulut bau arak dan nafsu luber di kepala. Ibu, inilah putrimu, merintih menahan perih. Perih pada tubuhku, pedih pada jiwaku. Mereka menyiksaku, merusak kehormatanku beramai-ramai, memukuli tubuhku dengan tangan dan kayu. Ibu, inilah putri yang engkau lahirkan, yang engkau rawat dan engkau sekolahkan. Sekarang diperlakukan dengan bengis, disusupkan di antara ilalang, diikat seperti binatang. Ibu, ini Yuyun. Sekarang Yuyun sendirian menghadapi kebuasan iblis yang menjelma sebagai manusia. Ibu, tapi mereka terus menyerang kewanitaanku. 14 orang secara bergantian. Saya rasa dan berpikir sekeji-kejinya binatang, tidak ada yang memperlakukan makhluk seperti itu. Hanya rasa perih yang terasa setiap saat semakin perih. Saya menjerit, tapi suara sudah habis. Jeritan saya disusul pukulan kayu ke kepala, hingga membuat saya nyungsep dan berubah menjadi gelap. Dalam gelap saya terbayang wajah sedih ibu, air matanya meleleh, melintas di kemurungan di wajah bapak. Urat mukanya tegang, saya ingin memeluknya, ingin mengadu pada mereka, tapi suasana semakin gelap. Saya tidak lagi merasa sakit. Setelah puncak rasa sakit yang ada hanyalah kekosongan. Tubuh saya ringsek, seragam pramuka yang hanya satu-satunya itu terkoyak. Kasihan ibu, dia harus membelikan seragam pramuka yang baru. Maafkan saya ibu, kebengisan ini telah merusak seragam pramukaku. Maafkan aku bapak, pukulan kayu tadi di kepalaku telah memisahkan kita untuk selamanya. Kini cita-citaku lenyap. Saya hanya tinggal jasad, menggunakan seragam pramuka yang koyak, yang kini jasad saya terikat di dasar jurang. Pada hari itu, Yuyun tak pulang, semua khawatir dan menjadi resah. Pada Minggu 3 April, kedua orang tua korban pulang dari ladang dan langsung bergabung dengan warga melakukan pencarian. Hingga malam hari, korban belum ditemukan. Malam itu juga, keluarga bersama warga menggelar yasinan di rumah Yuyun. Pada Senin 4 April pukul 13.00, mayat korban ditemukan pertama kali oleh DA 45 tahun dalam kondisi telanjang, tertutup daun pakis, posisi badan menungguk dan tangan terikat tali dari atas hingga ke bawah paha. Saat ditemukan, terdapat lebam bekas pukulan pada muka dan tanda kekerasan pada kemaluan korban. Kasus pembunuhan brutal terhadap Yuyun akhirnya telah menyedot perhatian dan menimbulkan kemarahan secara meluas di masyarakat, sehingga ada desakan agar pelakunya dihukum berat. Kesimpulan penyelidikan kepolisian mengungkapkan bahwa Yuyun diperkosa oleh 14 pemuda hingga tewas. Polisi telah menangkap para pelaku dan para pelaku telah divonis berdasarkan umur dan tersangka. 7 terdakwa yang masih di bawah umur sudah divonis. Mereka dihukum 10 tahun penjara. 7 terdakwa adalah D alias J, 17 tahun, A, 17 tahun, FS 17 tahun, S 17 tahun, DI 17 tahun, EG 16 tahun, dan S 16 tahun. Vonis 13 terdakwa ini sesuai dengan tuntutan jaksa. 5 terdakwa pembunuh Yuyun divonis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rojang Lobong,
Provinsi Bengkulu. Otak pelaku Zainal alias Bos 23 tahun divonis hukuman mati, sementara 4 terdakwa Tommy Wijaya 19 tahun, M. Suket 19 tahun, Mas Bobi 20 tahun, dan Faisal 19 tahun dijatuhi 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curug Bengkulu pada tahun 2016 menjatuhkan hukuman mati kepada salah seorang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun. Dalam putusannya, hakim menyatakan Zainal alias Bos 23 tahun terbukti memperkosa dan membunuh Yuyun. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa. Beberapa hari setelah 7 terdakwa divonis 10 tahun penjara, satu lagi tersangka berinisial JF 13 tahun akhirnya menyerahkan diri karena pada saat itu dia kabur dan menjadi buron. Selama menjadi buronan, dia hidup di hutan dan pada akhirnya dia menyerahkan diri ke kepolisian.